pada beberapa pertemuan yang lalu teman-teman sudah diberikan sedikit terkait dengan beberapa pengenalan awal, yaitu terkait dengan bioteknologi ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui apa itu bioteknologi, kemudian ada beberapa pembagian di dalam bioteknologi itu sendiri. Untuk sekedar mereview kembali dari beberapa materi yang sudah diberikan kepada teman-teman, mungkin saya coba menanyakan kepada teman-teman, mungkin ada yang masih ingat ya terkait dengan istilah bioteknologi, pengertian daripada bioteknologi itu sendiri. Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan sedikit terkait dengan memberikan sedikit pengertian ya, ataupun beberapa review materi yang mungkin masih diingat terkait dengan pengertian daripada bioteknologi. Dari teman-teman sendiri, ada yang masih ingat belum ya? Oke, kita sama-sama saja ya teman-teman. Jadi bioteknologi itu sendiri merupakan perpaduan ilmu pengetahuan alam dan juga ilmu rekayasa untuk menyediakan barang dan jasa. Jadi mungkin teman-teman hari ini sudah pernah mencicipi terkait dengan hasil produk daripada bioteknologi itu sendiri ya teman-teman. Mungkin banyak sekali bahan-bahan yang mungkin hari ini kita gunakan ataupun kita konsumsi sebagai bahan makanan ya, misalnya ada tempe, ada kecap, ada susu barangkali teman-teman, yaitu merupakan bagian daripada hasil produk daripada bioteknologi itu sendiri teman-teman. Di dalam pembahasan terkait dengan penerapan bioteknologi, mungkin ada beberapa bidang yang mungkin digunakan sebagai diterapkan di dalam beberapa bidang di dalam menggunakan bioteknologi itu sendiri. Yang pertama ada misalnya di sini di layar teman-teman ada bidang pangan, terus yang kedua ada bidang pertanian, yang ketiga ada bidang peternakan, bidang kedokteran, ataupun bidang di dalam bidang lingkungan ya teman-teman. Jadi banyak sekali fungsi daripada bioteknologi itu sendiri teman-teman. Nah, mungkin pada pembahasan yang pertama mungkin kita akan membahas terkait dengan pembahasan pada bidang pangan ya teman-teman. Nah, di situ ada beberapa aspek. Yang pertama ada protein sel tunggal atau biasa disingkat dengan PST. Nah, PST itu sendiri itu merupakan suatu istilah untuk menyebut protein yang berasal dari organisme uniseluler dan multiseluler yang strukturnya sederhana. Nah, PST dapat dibuat dari bakteri, alga maupun jamur. Nah, bisa teman-teman lihat di situ ada campur tangan daripada makhluk hidup, misalnya bakteri, alga maupun jamur. Ya teman-teman. Jadi pemanfaatan bioteknologi itu dia memanfaatkan makhluk hidup. Ya. Mungkin next kita yang kedua yaitu terkait dengan dampak penerapan bioteknologi bagi kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman. Next. Nah, oke baik. Mungkin ada beberapa dampak di dalam bidang lingkungan. Tentunya ada pemanfaatan di dalam bidang pemanfaatan bioteknologi tentunya memiliki dampak positif ataupun negatif ya teman-teman. Misalnya di dalam bidang lingkungan, dampak positif yang nantinya akan kita alami, akan kita dapatkan yaitu yang pertama, ditemukannya tumbuhan transgenik yang tahan terhadap serangga sehingga dapat mengurangi penggunaan pestisida. Terus yang kedua yaitu mengatasi pencemaran limbah dengan menggunakan bakteri Biobacillus peroxidan yang dapat memisahkan logam dari bijinya. Yang
tadi teman-teman ya, pada pembahasan yang lalu. Nah, pada poin yang kedua terkait dengan dampak negatif daripada penerapan bioteknologi sendiri, yaitu yang pertama, dia menimbulkan kerusakan pada ekosistem. Jadi selain memiliki dampak positif terhadap kehidupan manusia, tetapi bioteknologi juga dia memberikan dampak negatif, yaitu seperti dia menimbulkan kerusakan pada ekosistem. Terus yang kedua, ada taman, tentunya ada beberapa dampak juga di sini, yaitu dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif. Nah, di dalam dampak positif tentunya terjadinya persaingan untuk mencari tanaman atau hewan varietas baru melalui rekayasa genetika ya. Oke ya. Ada satu pertanyaan, yaitu apakah vaksin termasuk ke dalam bioteknologi? Jelaskan alasannya. Terima kasih. Oke ya. Teman-teman, seperti yang kita ketahui secara bersama-sama bahwasannya pada pengertian awal tadi kita sudah membahas terkait dengan bioteknologi ya. Jadi bioteknologi itu merupakan gabungan daripada perpaduan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu rekayasa ya. Rekayasa untuk menyediakan barang dan jasa. Dalam bioteknologi itu sendiri itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada bioteknologi konvensional, bioteknologi modern. Nah, bidang bioteknologi konvensional dan modern itu sama-sama memanfaatkan makhluk hidup sebagai bahan dasar di dalam. Nah, vaksin ini bagian daripada produk daripada bioteknologi itu sendiri ya teman-teman. Karena di dalam pembuatan vaksin itu sendiri, itu dia memanfaatkan makhluk hidup sebagai bahan dasar di dalam pembuatan vaksin sendiri, memanfaatkan makhluk hidup. Ya, kira-kira vaksin ini dia masuk ke dalam bioteknologi konvensional ataupun bioteknologi modern. Tentunya istilah vaksin ini itu dia populer ketika pada awal-awal virus corona misalnya ya, itu kan istilah vaksin ini dia muncul. Nah, jadi ketika istilah vaksin ini diproduksi, itu dia menggunakan bahan dasar makhluk hidup sebagai bahan dasar di dalam produk, di dalam memproduksi bioteknologi sendiri di dalam bidang kesehatan. Jadi tentu vaksin dia bagian daripada bioteknologi sendiri. Oh, ada yang bertanya lagi nih ya. Bioteknologi itu banyak sekali dampak, baik itu dampak positif. Ini dari siapa ini? Bioteknologi itu banyak sekali dampak, baik itu dampak positif atau negatif. Terus bagaimana sebenarnya sendiri meminimalisir dampak tersebut? Nah, ya betul. Ya, tentunya teman-teman tahu bahwasannya bioteknologi dia memiliki dampak. Tadi saya jelaskan bahwasannya di dalam bidang-bidang tertentu, misalnya di bidang pertanian, punya dampak positif dan dampak negatif. Dalam bidang kesehatan juga punya dampak positif dan negatif. Dalam bidang ekonomi juga punya dampak positif dan negatif. Nah, tentunya kita sebagai manusia menginginkan bahwasannya dalam pemanfaatan bioteknologi sendiri tentunya dia memberikan dampak positif kepada kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi tentunya kita harus menyeimbangkan terkait dengan penggunaan, bagaimana memproduksi bioteknologi di dalam kehidupan sehari-hari dengan beberapa dampak yang nantinya akan kita pikirkan. Misalnya dalam memproduksi terkait dengan di bidang pertanian, memproduksi pupuk
pupuk tentunya kita menggunakan misalnya pupuk dengan kotoran hewan dengan beberapa pupuk modern misalnya. Nah, itu bagian daripada perkembangan bioteknologi sendiri. Jadi ya memang teman-teman perlu lagi untuk bisa betul-betul mempelajari terkait dengan bioteknologi untuk bagaimana di dalam memproduksi bioteknologi sendiri itu dia lebih banyak memberikan dampak positif di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Oke, baik teman-teman, mungkin waktunya juga mungkin sudah selesai. Nantinya teman-teman saya ingatkan kembali, PPT ini nantinya saya kirimkan di Google Classroom. Teman-teman bisa pelajari di sana dan beberapa instruksi yang perlu teman-teman kerjakan ya di suruhan di dalam Google Classroom sendiri. Terus kemudian jangan lupa kepada teman-teman semua untuk mengisi presensi di Google Classroom yang nantinya akan kami share juga ya di mungkin lewat link presensi ataupun juga komentar daripada teman-teman di Google Classroom sendiri. Oke, sebagai tugas untuk teman-teman masing-masing individu untuk membuatkan nantinya pada pertemuan berikutnya teman-teman untuk bisa membuatkan poster yang berisi terkait dengan materi singkat ya. Coba diresum sesingkat mungkin di dalam bentuk poster, yaitu terkait dengan bioteknologi, pembagian bioteknologi sendiri. Yang pertama adalah pengertian bioteknologi, pembagian bioteknologi, kemudian penerapan bioteknologi yang tadi kita bahas, dan dampak daripada penerapan bioteknologi sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu tugas yang nantinya akan teman-teman kerjakan dan akan mungkin nanti dikumpulkan juga nanti akan saya buatkan tempat pengumpulan di Google Classroom ya teman-teman. Oke. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini ya teman-teman dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Oke. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.